Siapa ini? Beraninya kamu berperilaku kejam di atas sana!" Teriak Cuisi. Ekspresinya berubah serius. Tekanan yang dipancarkan oleh artefak mendalam ini jelas merupakan item level 7. Dan orang yang menggunakan pedang menghancurkan penghalang Cuisi dengan satu serangan, jadi budidayanya setidaknya tidak lebih rendah dari miliknya. "Pedang bayangan ungu!" seru Lu Qingcheng, dan tulang jari di tangannya retak. Pembuluh darah muncul di tinjunya, seolah dia mengenali pemilik pedang ini. "Oh," sebuah suara malas datang dari udara, mengejek. Jadi saudara Qingcheng-lah yang dikirim terbang oleh Li Yunxiao dengan satu telapak tangan. Dua sosok samar muncul di udara. Salah satu dari mereka mengulurkan satu tangan, dan pedang bayangan ungu langsung berubah menjadi cahaya pedang dan disingkirkan olehnya. Orang lain menunduk sambil menyeringai dan berkata, "Bukan hanya saudara Qingcheng yang ada di sini, tetapi ketiga ahli tari juga ada di sini. Sungguh kebetulan, sungguh suatu kebetulan. Haha." Lu Qingcheng, Yang Fangzhou, dan yang lainnya gemetar karena marah. Orang-orang ini semuanya adalah elit jenius di sekte masing-masing dan biasanya dihormati. Mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, terutama Yang Fangzhou dan dua lainnya, yang kehilangan muka di kota Yanwu dan ingin mencari Li Yunxiao untuk membalas dendam. Sekarang setelah mereka ditunjukkan, itu lebih buruk daripada dibunuh. Tapi di depan 7 konstelasi Buah Dao, semua orang jauh lebih tenang dari biasanya, mengubur kebencian mereka di dalam hati mereka. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah Zhan Fan dari keluarga Zhan di wilayah utara dan Zhou Ziyuan dari Pulau Bunga Plum. Wajah Sue Kue menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan ada 2 musuh lagi yang datang. Akan lebih merepotkan lagi untuk mendapatkan buah Dao 7 konstelasi. Zhou Ziyuan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhan Fan, saya benar, bukan? Ada harta karun di sini. Clear Sky Mirror saya tidak hanya dapat mendeteksi aura dalam radius 100 mil, tetapi juga dapat mendeteksi harta karun alam apapun." Keduanya mendarat dari udara satu demi satu. Zhan Fan mengangguk dan berkata, "Clear Sky Mirror milik Brother Ziyuan memang layak untuk reputasinya. Ini sebenarnya adalah buah Dao 7 konstelasi." Matanya menunjukkan keseriusan. Nilai harta karun tersebut tidak dapat diukur. Dari suasananya, terlihat jelas akan terjadi pertarungan sengit nantinya. Wajah Zhou Ziyuan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap 7 konstelasi buah Dao dan menelan ludahnya. Gunung Meru ini memang layak disebut alam abadi. Ternyata ada buah Dao yang lahir dari langit dan bumi. Hanya saja buah Daonya hanya 1, tapi ada lebih dari 10 orang. Hehe. Dia membalik tangan kanannya, dan Clear Sky Mirror tiruan melayang di atas telapak tangannya, memancarkan cahaya lembut. Zhou Ziyuan menatap Clear Sky Mirror dan berkata, "Dan ada beberapa orang yang bergegas ke sini. Mereka sepertinya telah merasakan aura 7 konstelasi buah Dao." Ekspresi Cuisi berubah, dan dia memarahi. "Itu semua karena kalian berdua. Kalau tidak, penghalang itu pasti sudah dipasang sejak lama." Zhan Fan sedikit mengangkat kepalanya. Matanya menyipit dan jejak ketajaman melintas di matanya. Dia mencibir. Sekelompok badut ingin berbagi harta dunia. Pedang di tangannya bersinar, dan tiba-tiba, seberkas cahaya ungu melonjak ke langit dan menyebar di udara, berubah menjadi ribuan cahaya pedang yang melesat ke segala arah, seperti kembang api yang bermekaran, mewarnai langit menjadi ungu. Zhou Ziyuan melihat ke Clear Sky Mirror dan tertawa. "Haha, pedang bayangan ungu milik saudara Zhan." Fan memang tajam. Orang-orang itu sepertinya ragu-ragu dan tidak berani datang. Zhan Fan dengan bangga mengatakan, "Mereka yang memiliki kekuatan lemah juga mencari kematian. Bahkan penghalang yang kuat pun tidak dapat menghentikan mereka. Letakkan penghalang, cepat dan letakkan." Bagaimana kita akan membagi 7 konstelasi buah Dao? Saat ini buah Dao memiliki 7 daun dan sudah matang. Isinya adalah 7 konstelasi Dao Will yang membuat darah semua orang mendidih. Seolah-olah mereka akan bersentuhan dengan aturan-aturan dunia. Tapi semua orang marah. Situasi menjadi semakin rumit. Kemungkinan besar banyak orang akan mati karena kebencian,
Mereka semua menatap 7 konstelasi buah dao dan bersiap bertarung sampai mati. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Di bawah pengawasan semua pembangkit tenaga listrik, kereta perang serigala hijau terbang. Zan Fan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Sebenarnya ada orang yang mencari kematian." Zhou Ziyuan mendongak dan mencibir. Ada 3 orang di dalam kereta. 1 leluhur bela diri, 1 raja bela diri, dan 1 raja bela diri. Hahaha, dari atas ke bawah, kombinasi yang lucu sekali. Raja bela diri dan raja bela diri juga ingin mengintipnya. Raja ini akan mengirim mereka berangkat. Salah satu pria nyentrik itu tampak tak kuasa menahan suasana mencekam dan ingin melampiaskannya. Bayangan tinju tiba-tiba mengembun di udara dan meledak ke arah kereta. Kereta perang serigala hijau hanyalah eksistensi peringkat keempat, dan daya tahannya tidak sebaik artefak. Mendalam peringkat keempat biasa. Pukulan pria Yin itu hampir pasti akan menghancurkan kereta itu. Pada saat ini, kereta perang serigala hijau tiba-tiba berputar beberapa putaran, dan dengan gerakan yang luar biasa, ia bergerak beberapa meter ke samping dan dengan gesit menghindari pukulan tersebut. Ini, semua orang tercengang. Kereta perang bukanlah manusia. Keterampilan mengemudi seperti apa yang dimiliki seseorang untuk melakukan itu? Shoo! Tiba-tiba terdengar suara sesuatu menerobos udara. Tampaknya ada sesuatu yang keluar dari kereta, tetapi kecepatannya sangat cepat, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya dengan jelas. Mendesis, buah dao 7 konstelasi. Yang Fang Zhou tiba-tiba berteriak. Ekspresi ketakutannya seolah-olah ada yang mencekik lehernya. Hati semua orang bergetar. Mereka melihat bahwa buah dari 7 rumah di jalan terbungkus dalam zat hijau pada suatu saat. Cairan itu lembut seperti cairan, membungkus seluruh fruit of the way mulai dari akarnya. Shoo! Saat mata semua orang terbelalak karena terkejut, cairan hijau yang membungkus 7 konstelasi buah dao tercabut dan ditembakkan ke arah kereta perang serigala hijau. Kecepatannya sangat cepat, sehingga hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Saat ini, suara terkejut datang dari kereta perang. Hei, itu benar-benar buah dao 7 konstelasi. Tidak buruk, tidak buruk. Hal ini sangat bermanfaat untuk dimakan. Menabrak! Dalam sekejap, keributan terjadi di bawah. Otak semua orang berdengung dan darah mereka mengalir deras ke kepala. Kekuatan ki mereka meningkat secara ekstrim dalam sekejap. Lebih dari 10 sinar cahaya membubung ke langit, dan ki spiritual yang mencair di tanah langsung tersebar oleh kekuatan qi tersebut, menguap menjadi kabut lagi. Zhou Ziyuan tertegun sejenak dan bergumam, benda hijau itu, suara itu. Pupil matanya tiba-tiba melebar. Dia sudah tahu siapa orangnya. Dahinya meneteskan keringat dingin. Dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejarnya. Bahkan jika Li Yunxiao memiliki kemampuan untuk melampaui langit, dia berani mencuri buah dao 7 konstelasi di depan semua orang. Dia tidak diragukan lagi mencari kematian. Buah dao 7 konstelasi, Tuan Yunxiao, apa ini? Wang Qiang merasakan ki spiritual dan fluktuasi aturan yang berasal dari 7 konstelasi buah dao. Dia terkejut. Sebagai putra master sekte gerbang permata surgawi, dia terbiasa melihat harta surgawi. Namun, ini pertama kalinya dia melihat buah yang mengandung aturan niat bela diri. Li Yunxiao memegang buah itu di tangannya dan melihatnya sebentar. Kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan kotak giok hijau dan menyimpannya. Dia tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Setelah memakannya, saya dapat memahami niat bela diri 7 konstelasi dan langsung mencapai puncak alam kaisar bela diri. Tidak akan ada lagi hambatan dalam kultivasi saya. Apa? Mata Wang Qiang hampir keluar. Dia tanpa sadar berteriak, bagaimana hal yang menantang surga bisa ada? Ini. Dia melontarkan kata ini 3 kali. Dia merasa sulit untuk menekan keterkejutan di hatinya. Matanya menatap ke arah space ring di tangan Li Yunxiao. Dia sedang kesurupan. Luo Yunshang tampak panik. Dia berkata, Yunxiao, aura yang kuat ini.
Li Yunxiao melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan panik, lari saja dengan kecepatan penuh." Kereta perang serigala Qian berakselerasi hingga kecepatan maksimumnya dan membubung ke langit. Di belakang mereka ada para penggarap yang dipenuhi amarah yang mengerikan. Termasuk Zhou Ziwan, ada total 14 orang yang sedang mengejar. Di mata mereka, 3 orang di kereta perang itu sudah mati. Yang paling mereka khawatirkan adalah 7 konstelasi buah dao akan ditelan oleh salah satu dari mereka. Kemudian, bahkan mencabik-cabik orang itu tidak akan cukup untuk melampiaskan amarahnya. Wang Qiang juga melihat lebih dari 20 sinar cahaya di belakangnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang tidak lebih lemah dari auranya. Secara khusus, yang di depan hampir merupakan puncak keberadaan real martial leluhur. Baru pada saat itulah Wang Qiang pulih dari keterkejutan buah dao 7 konstelasi. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Tuan Yunxiao, ke arah ini mungkinkah?" Mata Li Yunxiao bersinar seperti bintang. Dia tersenyum dan berkata, "Total ada 14 leluhur bela diri. Aku ingin tahu apakah mereka bisa membunuh monster batu itu?" Hati Wang Qiang mencelos. Dia berpikir dalam hati. Seperti yang diharapkan, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Ada monster batu di depan kita dan lebih dari 10 leluhur bela diri di belakang kita. Kita terjebak di tengah. Bisakah kita melarikan diri? Li Yunxiao memandangnya dan tersenyum. "Apakah kamu lupa kalau aku tahu cara menggunakan formasi spasial peringkat 6? Bagaimana kamu bisa melarikan diri tadi?" Ekspresi Wang Qiang berubah drastis. Dia buru-buru duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Dia menuangkan banyak pil ke dalam mulutnya seperti kacang. Dia hampir mati sekarang. Jika dia dipukul lagi, dia tidak bisa menjamin dia akan selamat. Brengsek, bagaimana kereta perang serigala Qian ini bisa berlari begitu cepat? Dia benar-benar berani mencuri 7 konstelasi buah dao. Mati, mati! Leluhur bela diri di belakangnya semua mengejar dengan gila-gilaan. Melihat jarak antara mereka dan kereta perang serigala Qian semakin pendek, pembuluh darah mereka menonjol. Ekspresi mereka berubah menjadi ganas dan mereka siap membunuh kapan saja. Aura apa ini? Zhou Ziwan, yang terbang bersama kerumunan, dapat dianggap relatif berpikiran jernih dan tenang. Tiba-tiba, pikirannya bergetar, dan dia menatap ke depannya dengan kaget. Sepertinya ada tekanan besar yang datang dari langit, dan dia bisa melihat titik hitam kecil perlahan membesar. Dia mengeluarkan Clear Sky Mirror karena terkejut. Dia segera berkata, "Semuanya, hati-hati. Ada binatang iblis yang sangat kuat di depan." Clear Sky Mirror hanya dapat menunjukkan bahwa kecepatan binatang iblis itu dan kekuatan aura iblisnya berada di atas kecepatannya. Pada saat ini, yang lain juga melihat titik hitam kecil semakin membesar. Namun, ada lebih dari 10 orang dan mereka semua adalah leluhur bela diri. Kecuali jika itu adalah binatang iblis kaisar bela diri, tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, tidak ada yang bersuara. Mereka terus menatap kereta perang serigala Qian. Saat Li Yunxiao memandangi binatang batu itu, keserakahan di matanya tampak lebih kuat daripada saat dia melihat 7 konstelasi buah dao. Meskipun kekuatannya hanya setara dengan seorang martial lord bintang 6, pemahamannya terhadap niat bela diri berada pada tingkat puncak Kaisar Jiu Tianwu. Bahkan jika itu adalah buah wudao Kaisar Jiu Tian yang lengkap, itu tidak akan banyak berguna baginya. Saudara Wang Qiang, ini sudah waktunya. Li Yunxiao dengan acuh tak acuh selesai mengukir formasi teleportasi spasial peringkat 6. Dia diam-diam melihat sosok binatang batu itu semakin besar. Jejak senyuman muncul di sudut mulutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.